Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Pada saat ini, semua orang terkejut setelah melihat Raja Utara melukai seorang Dodi bintang 9 dengan satu serangan. Hal ini terutama berlaku untuk Qin Yun, orang yang telah terluka parah oleh Raja Utara sebelumnya adalah bawahannya. Jika demikian, orang itu tidak akan lagi memiliki nasib untuk memasuki makam kuno ini. Ditambah dengan faksi-faksi lain, tubuhnya yang terluka parah, cepat atau lambat akan menjadi beban bagi mereka. Selain itu, bahkan jika Qin Yun setuju untuk terus membawanya, orang yang dibungkus jubah hitam di sampingnya ini pasti tidak akan setuju. Hal yang membuat Qin Yun merasa paling serius adalah Raja Utara yang telah menelan naga petir. Dari serangan sebelumnya, kekuatan Raja Utara kemungkinan sebanding dengan Dodi bintang 9 tingkat menengah. Kekuatan seperti itu, ditambah dengan Xiaoyan, sudah cukup untuk mengguncang semua faksi yang hadir. Ekspresi Qin Yun tanpa sadar menjadi semakin pucat ketika dia memikirkan hal ini. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan bertarung Xiaoyan akan melonjak sedemikian rupa dalam waktu setengah tahun. Jika dia tidak dapat membunuh Xiaoyan selama perjalanan ke makam kuno ini, Xiaoyan pasti akan menjadi ancaman besar baginya dalam waktu dekat. Semakin besar kekuatan yang dimiliki Xiaoyan, semakin besar pula ancaman yang ditimbulkannya terhadap mereka. Xiaoyan adalah orang pertama yang membuat Qin Yun merasakan ancaman seperti itu sejak dia lahir. Pada saat ini, tubuh Xiaoyan berkelebat dalam sekejap mata. Dia sudah berdiri di samping Raja Utara. Pandangannya menyapu kerumunan di bawah. Ketika dia melihat wajah-wajah suram dari kelompok Qin Yun, dia tanpa sadar tertawa dingin di dalam hatinya. Pandangannya dengan cepat mendarat pada Raja Utara. Kekuatan bertarung Raja Utara jelas meningkat setelah menelan naga petir ini. Meskipun telah mencapai tingkat Dodi bintang 9 menengah, jelas bahwa kekuatan petir di dalam tubuhnya belum sepenuhnya diserap dan disempurnakan. Namun, Xiaoyan percaya bahwa dengan fisik unik Raja Utara, ia akan mampu memurnikan semua energi petir dalam waktu dekat. Pada saat itu, kekuatan Raja Utara akan bangkit sekali lagi. Dengan pemikiran ini, sudut mulut Xiaoyan tak dapat menahan senyum puas. Dari kelihatannya, perjalanan ke makam kuno Tianju ini sudah sepadan. Kekuatannya sendiri tidak hanya stabil di ranah Dodi bintang 6 menengah, tetapi Raja Utara juga telah mencapai level Dodi bintang 9. Dengan kombinasi seperti itu, Xiaoyan yakin bahwa selama dia tidak bertemu dengan ahli transformasi asal, dia akan dapat menjamin keselamatannya. Dengan sebuah pikiran, Xiaoyan menyimpan Raja Utara ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pintu batu yang terbuka. Ujung kaki Xiaoyan menekan udara kosong dan menyerbu masuk ke dalam pintu tanpa keraguan. Tianju adalah orang terkuat di wilayah barat. Xiaoyan tidak khawatir akan ada bahaya tersembunyi di dalam makam kunonya. Sama seperti terowongan petir dan naga petir yang mereka temui sebelumnya. Mekanisme apapun akan sepenuhnya diletakkan di depan mereka. Ini adalah harga diri seorang pria yang kuat. Mereka tidak akan repot-repot menggunakan metode tercela. Setelah Xiaoyan masuk, semua orang di belakangnya juga masuk dalam satu barisan. Seolah-olah mereka takut Xiaoyan akan menyapu bersih semua harta karun di dalamnya. Zhen dan yang lainnya saling bertukar pandang. Setelah itu, tubuh mereka bergerak dan memasuki pintu besar di depan mereka. Begitu semua orang melewati pintu, segala sesuatu di depan mereka berangsur-angsur menjadi jelas. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menatap pemandangan di depan mereka. Di barisan terdepan, Xiaoyan mendongak menatap bangunan-bangunan luas dan tak terbatas di depannya. Ia juga terkejut. Pada saat ini, yang tampak di depan semua orang adalah kota bawah tanah yang luas yang membentang sejauh mata memandang. Bangunan-bangunan yang tak terbatas membentang hingga ke ujung garis pandang mereka. Setiap bangunan ditampilkan dalam posisi yang berbeda. Meskipun telah mengalami hampir 1000 tahun sejarah, bangunan-bangunan itu tidak membusuk karena erosi waktu. Sebaliknya, mereka tampak kuno dan menakjubkan. Bangunan-bangunan megah seperti itu bisa dikatakan tiada tara di seluruh dunia. Mungkin tidak ada kota lain yang dapat menandinginya. Adapun orang-orang yang menyerbu masuk, mereka pun bergegas. Setelah melihat sekeliling dengan mata penuh keserakahan, mereka pun bergegas masuk ke dalam gedung dan tidak sabar untuk mencari harta karun di makam kuno. Melihat kerumunan itu, Xiaoyan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menahan rasa kasihan terhadap kota kuno ini. Segera setelah itu, Xiaoyan mengalihkan pandangannya dan segera mengenali jalan setapak itu. Dia menatap lurus ke depan. Di sana, di tengah seluruh kota, ada jalan lurus dan lebar yang tampaknya dibuat khusus untuk menunjukkan jalan bagi mereka. Melihat hal ini,
Shoyan tidak ragu-ragu lagi. Ia mengikuti jalan dan melesat maju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kali ini, tujuan Shoyan sangat jelas. Ia hanya ingin mendapatkan energi esensi jiwa dan bagian lain dari skill origin yang ditinggalkan Tianju mengenai warisan kultivasi Doqi. Meskipun Shoyan juga tertarik, ia jelas tahu bahwa akan ada banyak ahli yang akan memasuki makam kuno kali ini. Begitu mereka melihat warisan kultivasi Tianju, mereka pasti akan bertarung. Oleh karena itu, peluang untuk memperoleh energi sumber jiwa dan skill origin lebih besar. Kedua hal itu berkaitan dengan kebangkitan Shosuan. Bahkan jika Shoyan tidak menginginkan warisan Doqi, Shoyan harus memperoleh energi esensi jiwa dan skill origin. Sensen dan Wujitian dan yang lainnya sedikit mengernyit saat melihat sikap Shoyan yang tidak sabaran. Tubuh mereka bergerak dan mereka memimpin para ahli dari sekte masing-masing sambil bergegas mengejar. Di belakang mereka, Yelotian perlahan melewati pintu batu. Tepat saat dia masuk, sosok berjubah hitam di samping Kinyon bertukar pandang dengannya. Pada saat yang sama, Yelotian melambaikan lengan jubahnya. Lebih dari selusin anggota sekte berjubah panjang yang wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas mengikuti dan memasuki pintu batu. Apa yang harus kita lakukan terhadap orang ini? Pada saat ini, perhatian Kinyon terfokus pada Dodi Bintang 9 yang terluka parah. Dia sudah pingsan, auranya sudah turun drastis. Jika dia tidak dirawat, kemungkinan besar dia akan mati kapan saja. Oh, orang ini ya? Apa gunanya menahan orang yang sudah mau mati? Kinyon mengerutkan kening ketika mendengar suara serak dari sosok berjubah hitam itu. Tapi bagaimanapun juga dia adalah... Sebelum Kinyon dapat menyelesaikan kata-katanya, sosok berjubah hitam itu melambaikan lengan bajunya yang besar. Kekuatan hisap yang aneh melonjak keluar dari lengan bajunya. Segera setelah itu, tubuh Dodi Bintang 9 yang terluka parah bergetar hebat tak terkendali. Kemudian, jiwa yang agak ilusi terbang ke lengannya dan berhenti bergerak dalam sekejap mata. Ekspresi wajah Kinyon berubah saat melihat ini. Dia hendak membuka mulutnya ketika dihentikan oleh suara tawa aneh dari sosok berjubah hitam. Tuan muda tidak perlu panik, dia hanya sampah. Aku hanya membantumu menerimanya. Selain itu, meskipun kamu kehilangan Dodi Bintang 9 karena ini, kami juga akan memperoleh kekuatan yang lebih besar pada saat yang sama. Ucap sosok berjubah hitam itu. Apa maksudmu dengan kata-kata ini? Kinyon mengerutkan keningnya. Jika bukan karena ia takut dengan kekuatan orang ini, kemungkinan besar ia tidak akan mampu menahannya. Hah, sekarang belum saatnya. Kau akan tahu nanti. Namun sebelum itu, sebaiknya kita ikuti kelompok orang itu. Kalau tidak, jika kita kehilangan mereka, itu akan sangat merugikan kita. Ucap sosok berjubah hitam itu. Kinyon awalnya terkejut saat mendengar ini. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat bahwa kelompok Johnson hampir menghilang dari pandangannya. Baru kemudian, dia melotot tajam ke arah sosok berjubah hitam itu. Dengus dingin keluar dari hidungnya. Dia mengayunkan lengan bajunya dan dengan keras membawa Yanhe dan dua orang lainnya di belakangnya sambil buru-buru mengejar. Sosok berjubah hitam itu memperhatikan punggung Kinyon. Wajah di balik jubah hitam yang ditutupi topeng itu memperlihatkan senyum aneh. Setelah itu, dia bergerak dan mengikuti dari dekat saat arus manusia terus masuk. Dalam sebuah tim kecil, seorang lelaki tua berjubah putih mengikuti di belakang seorang pemuda tampan berjubah putih. Beberapa orang yang mengikuti di belakang mereka juga mengenakan pakaian yang sama. Jika seseorang memperhatikan dengan seksama, seseorang akan dapat menemukan bahwa ada lambang klan di dada mereka. Gambar pada lambang klan tampak seperti seekor burung yang melebarkan sayapnya dan terbang tinggi, sangat mendominasi. Pada saat ini, tatapan dari tim kecil ini menyapu ke segala arah, tampak seolah-olah sedang mencari sesuatu. Tuan muda, Shoyan tampaknya tidak tinggal di sini. Di samping pemuda itu, mata keruh lelaki tua berjubah putih itu menyapu kota besar di depannya. Keterkejutan melintas di matanya. Tetapi pada saat yang sama, dia tidak melihat sosok Shoyan yang telah menghilang di kejauhan. Jangan berhenti, langsung ke aula utama, dia pasti ada di sana. Mata pemuda itu sedikit menyipit saat berbicara. Kilatan dingin melintas di kedalaman matanya yang berwarna biru langit. Segera setelah itu, tubuhnya bergerak ke depan. Beberapa orang di belakangnya berjalan ke udara bersamanya. Mereka mengikuti jalan lurus di depan dan dengan cepat terbang menuju kedalaman makam kuno. Luasnya kota itu tampaknya telah jauh melampaui ekspektasi Shoyan. Saat ia tersadar, suara-suara berisik di belakangnya telah menghilang. Hingga pada suatu saat, perubahan tiba-tiba terjadi di jalan lurus kota yang membentang sejauh mata memandang. Jalan yang tadinya lurus sampai ujung tiba-tiba terbelah di tengah dan terbagi menjadi 5 jalan yang berbeda. Tubuh Shoyan pun ikut terhenti di depan kelima jalan tersebut. Sambil menyapu pandangannya ke 5 jalan ini, Shoyan sedikit mengernyit dalam hatinya.
Dia teringat apa yang dikatakan Tianjing kepadanya saat itu. Di dalam makam kuno Tianju, terdapat 3 aula yang berbeda. Masa kultivasi Tianju juga dibagi menjadi 3 dan disegel di sebuah aula. Metode untuk membuka aula tersebut adalah dengan menggunakan skill yang membuat Tianju terkenal. Namun, melihat kelima jalan di depannya, Xuan dapat membayangkan bahwa jalan menuju ketiga aula itu seharusnya berada di antara kelima jalan ini. Akan tetapi, agak sulit untuk menemukan aula yang tepat di antara kelima jalan itu. Meskipun hanya 2 dari 5 jalan ini yang palsu, tetap saja ada resiko membuat kesalahan jika tidak berhati-hati. Begitu kelompok Zhen berhasil memanfaatkan peluang, terlepas dari apakah itu warisan doki, kekuatan esensi jiwa, atau skill origin, dia mungkin akan kehilangan semuanya. Sambil menyapu pandangannya ke 5 jalan di depannya, alis Xuan berkerut erat. Dia tidak tahu bagaimana memilih dalam hatinya. Jika ia membuat pilihan yang salah, kemungkinan besar hal itu akan berakibat fatal. Bahkan dengan penyelidikan kekuatan spiritual Xuan, kelima jalan ini tidak memiliki rek energi yang tidak biasa. Dengan kata lain, tidak ada kemungkinan untuk secara akurat menemukan aula tempat warisan doki berada, kecuali mengandalkan intuisi dan keberuntungan. Memikirkan hal ini, hati Xuan tanpa sadar tenggelam. Meskipun dia sangat enggan, situasi saat ini mengharuskan mengandalkan keberuntungan. Tidak ada hal lain yang dapat dia lakukan. Tampaknya ada batasan khusus di dalam ruang ini. Kekuatan spiritualnya terhalang saat menyebar hingga 1000 kaki di sekelilingnya. Hal ini juga menyebabkan Xuan tidak dapat menemukan ujung dari kelima jalan ini. Namun, tepat ketika Xuan akan menentukan jalan yang akan dia ambil, riak spiritual yang lemah terpancar dari cincin penyimpanannya. Menyadari fluktuasi jiwa ini, ekspresi wajah Xuan langsung berubah. Dia segera mengeluarkan botol giok yang menyimpan jiwa Xiaoshuan. Jiwa sisa Xiaoshuan akhirnya bereaksi, yang selanjutnya membuktikan bahwa itu tidak jauh dari kebangkitan Xiaoshuan. Tepat saat Xuan sangat gembira, jiwa Xiaoshuan di dalam botol giok sekali lagi memancarkan riak spiritual yang sangat lemah. Dari penampilannya, tampaknya ia tertarik oleh sesuatu. Tidak sulit untuk menebak bahwa di makam kuno ini, satu-satunya hal yang dapat menarik kekuatan spiritual Xiaoshuan adalah esensi jiwa yang terhormat Tianju dan skill origin. Meskipun riak spiritual yang dipancarkan dari jiwa Xiaoshuan sangat lemah, Xuan masih mampu menangkapnya secara akurat dengan kekuatan spiritualnya yang kuat sebagai seorang alkemis tingkat 4. Xuan mengikuti arah di mana benang riak spiritual itu menyebar dan melihat ke sana. Dengan sangat cepat, dia memastikan 3 jalan. Seketika, senyum gembira muncul di wajah Xuan. Mata Xuan berbinar saat dia melihat ketiga jalan, seolah-olah sengaja. 3 jalan menuju ke aula adalah jalan di sebelah kiri, kanan, dan tengah. Sedangkan 2 jalan di tengah adalah palsu. Setelah menemukan lokasi pasti ketiga aula tersebut, Xuan merenung sejenak, lalu berbalik dan memilih jalan di sebelah kiri. Untuk menghindari orang-orang yang dengan tegas memilih untuk menerobos masuk, Xuan merasa lebih aman untuk mengambil jalan samping. Karena dia sudah memilih arah, sosok Xuan dengan cepat menghilang. Setelah beberapa saat, Zhen dan yang lainnya tiba. Menghadapi 5 jalan yang berbeda, beberapa orang yang datang satu demi satu ragu-ragu. Karena tidak menyadari kebenarannya, mereka bahkan memiliki lebih banyak keraguan di hati mereka daripada Xuan. Hasilnya persis seperti yang diharapkan Xuan. Kebanyakan orang dengan tegas memilih untuk maju terus sampai akhir. Hanya sejumlah kecil orang yang memilih jalan lain. Namun, untungnya tidak ada yang tertarik dengan jalan yang ditempuh Xuan. Hingga pada suatu ketika, sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang pemuda berjubah putih tiba di percabangan jalan. Tuan muda, Xuan telah menghilangkan auranya. Bawahan ini tidak dapat memastikan kemana dia pergi. Lelaki tua berjubah putih di samping pemuda itu mengerutkan kening saat berkata dengan tak berdaya. Karena aku datang untuk mencarimu, tentu saja aku memikirkan hal ini. Pemuda itu tersenyum acuh-acuh. Ia mengulurkan tangannya dan cincin penyimpanan di jarinya berkedip. Seketika, sebuah tablet giok berwarna hijau muncul di tangan pemuda itu. Jika Xuan hadir saat ini, dia pasti bisa mengenali bahwa lempengan batu giok berwarna hijau ini adalah Jihan Yu. Berdasarkan apa yang diketahui, selain Lem Bingshuang, hanya Murong Qianqian dan dirinya sendiri yang memiliki benda ini. Jihan Yu muncul di tangan pemuda itu. Pemuda itu menuangkan sedikit doki ke telapak tangannya. Tak lama kemudian, riak energi langsung menyebar darinya. Mata pemuda itu mengikutinya dan melihat ke atas. Sekilas, dia mengenali jalan di sebelah kiri. Itu juga arah di mana Xuan berada. Kejar. Hari ini aku ingin melihat seberapa hebat kemampuanmu. Pemuda itu menjerit dingin. Sekelompok orang di sampingnya langsung melesat cepat ke jalan di sebelah kiri. Pemuda itu berhenti ragu-ragu. Tubuhnya bergerak dan ia segera mengikutinya.
1 jam kemudian, tubuh Shoyan yang melayang di depan akhirnya berhenti. Pada saat ini, sebuah aula kuno dengan pintu batu yang tertutup rapat muncul di depannya. Tidak perlu berpikir terlalu banyak. Ini pasti tempat di mana warisan Doki dari Tianju disegel. Namun, dibandingkan dengan ini, Shoyan lebih penasaran tentang apakah kekuatan esensi jiwa dan skill origin juga akan ada di tempat ini. Tubuh Shoyan bergerak saat pikiran ini melintas di hatinya. Langkah pemusnah langit dilepaskan di tanah kosong di depan aula besar ini. Segera setelah itu, pintu batu yang tertutup rapat di depannya perlahan terbuka. Ketika pintu batu itu terbuka sepenuhnya, yang tampak di hadapan Shoyan adalah istana kosong yang sangat besar. Bagian dalam istana itu sangat besar dan luas. Hanya di bagian terdalam istana besar itu, orang dapat melihat kursi batu yang sangat besar. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa kursi batu itu adalah tempat duduk pemilik makam ini, Tianju. Namun, saat ini, tidak ada setitik debu pun di kursi batu itu dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Bahkan kerangka Tianju pun tidak terlihat. Dilihat dari penampakannya, kerangka Tianju tidak ada di sini. Shoyan tidak mempermasalahkan hal ini. Ia hanya penasaran dengan kekuatan esensi jiwa Tianju dan skill origin. Itu saja. Setelah melangkah beberapa langkah ke aula besar, Shoyan segera melihat gugusan energi besar melayang di tengah aula. Intervensi Shoyan menyebabkan gugusan cahaya yang awalnya tidak bergerak itu memancarkan beberapa riak energi. Terdengar suara dengungan pelan, dan aura energi agung menyapu keluar dari gugusan energi cahaya dan melesat ke arah Shoyan. Meskipun aura energi ini tidak dapat dianggap kuat, kekuatannya adalah sesuatu yang bahkan Shoyan tidak dapat remehkan. Shoyan mengangkat kedua tangannya, dan Doki dalam tubuhnya melonjak dengan cepat. Segera setelah itu, dia memblokir aura energi dengan susah payah. Pada saat dia memblokirnya, Shoyan tidak bisa menahan diri untuk mundur setengah langkah. Dari sini, orang bisa melihat betapa kuatnya aura ini. Apakah itu warisan Doki? Kalau begitu, di manakah kekuatan esensi jiwa Tianju? Shoyan bergumam pada dirinya sendiri, sambil mengamati seluruh aula dengan matanya. Namun, bahkan setelah mengamati seluruh aula, dia tidak dapat menemukan kekuatan apapun yang berhubungan dengan jiwa, apalagi skill origin. Mungkinkah tidak ada di sini? Tiba-tiba, sebuah pikiran mencurigakan muncul di benak Shoyan. Jika energi esensi jiwa dan skill origin tidak ada di sini, di manakah mereka? Mungkinkah di dua aula lainnya? Jika ide yang mulia Tianju adalah membiarkan orang yang ditakdirkan mendapatkannya, maka itu bukan hal yang mustahil. Namun, jika memang demikian, bukankah esensi jiwa dan skill origin milik yang mulia Tianju akan jatuh ke tangan orang lain? Tidak bagus, aku harus segera kembali. Dengan terkejut, Shoyan mengabaikan warisan Doki di depannya dan berbalik, berniat untuk meninggalkan tempat ini. Namun, pada saat berikutnya, begitu Shoyan berbalik, sekelompok orang yang mengenakan jubah putih panjang dengan cepat masuk dari pintu masuk aula di belakangnya. Dua pintu batu tebal juga tertutup rapat setelah orang-orang ini masuk. Hati Shoyan tiba-tiba terkejut. Pada saat yang sama, dia mengangkat matanya dan menatap sekelompok orang di depannya. Orang yang memimpin mereka sebenarnya ada seorang pemuda yang sedikit lebih tua darinya. Pemuda itu juga menatapnya dengan tatapan tidak bersahabat. Bahkan mata sekelompok orang di belakangnya juga sedingin es. Melihat ini, Shoyan menyipitkan matanya. Sudut matanya melirik warisan Doki di aula di belakangnya. Setelah itu, dia melihat sekelompok orang di depannya dan berkata dengan suara yang dalam, "Kalian yang sedikit jumlahnya, aku bisa memberikan warisan Doki di aula ini. Namun, aku ingin meninggalkan tempat ini sekarang. Aku ingin tahu apakah kalian bisa mempermudahkannya untukku." Saat berbicara, tatapan Shoyan tertuju pada pemuda yang memimpin kelompok itu. Dia tahu bahwa orang yang benar-benar bertanggung jawab atas kelompok ini adalah pemuda ini. "Apakah kamu Shoyan?" Mendengar ini, Shoyan menjelas. Orang-orang ini memang mengincarnya. Namun, dia baru saja bertemu dengan mereka. Selain itu, pihak lain bahkan tidak dapat memastikan identitasnya sepenuhnya. Artinya, mereka belum pernah bertemu dirinya. Lalu bagaimana mungkin mereka memiliki permusuhan dengannya? "Jawab pertanyaanku." Pemuda itu berteriak sambil mengerutkan kening. Menghadapi permusuhan yang tak beralasan ini, Shoyan juga merasakan sedikit kemarahan di dalam hatinya. Saat ini, dia sedang terburu-buru untuk pergi. Di mana dia akan menemukan waktu untuk menunda-nunda bersama mereka? "Ya, aku Shoyan. Mengapa? Sepertinya ini pertama kalinya aku bertemu dengan kalian semua. Jika tidak ada yang lain, aku harap kalian semua bisa minggir. Aku bisa mengizinkan kalian semua untuk mengambil warisan Doki di aula ini," ucap Shoyan. Karena kau mengaku sebagai Shoyan, maka serang dia, hajar dia, beri dia pelajaran yang bagus." Setelah memastikan identitas orang di depannya, pemuda itu melambaikan tangannya dan mengarahkan jarinya ke arah Shoyan. Pada saat yang sama,
teriakan keras keluar dari mulutnya. Dogi di tubuhnya melonjak. Sekelompok orang di belakangnya juga menyerbu ke arah Shoyan. Kelompok yang terdiri dari 13 orang itu, termasuk 2 Dodi bintang 9, 4 Dodi bintang 8, dan 6 Dodi bintang 7. Adapun pemuda itu, mungkin karena ia mengenakan semacam aksesoris khusus, tetapi Shoyan tidak dapat memastikan kultivasinya sebelum bertukar pukulan dengannya. Jika dalam keadaan normal, Shoyan pasti akan mundur semampunya saat berhadapan dengan 13 Dodi di kelas atas sekaligus. Namun, situasi saat ini membuat Shoyan tidak punya jalan keluar. Jika dia ingin meninggalkan tempat ini, dia harus menghabisi sekelompok orang di depannya dalam waktu singkat. Dengan jentikan jarinya, cahaya ungu emas segera muncul di sampingnya. Aku masih ada urusan, ayo cepat selesaikan ini. Dengan teriakan pelan, sebuah pikiran terlintas di benak Shoyan. Dogi dalam tubuhnya melonjak. Tubuhnya dan Raja Utara di sisinya melesat keluar secara bersamaan. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan dan menghadapi 13 Dodi secara langsung. Meskipun kelompok orang itu melihat Raja Utara melahap naga petir dan menjadi Dodi bintang 9, mereka tidak melihat adegan Shoyan membunuh Jianming dengan satu pukulan karena datang terlambat. Oleh karena itu, 13 Dodi tingkat tinggi di barisan ini tidak tahu tentang kekuatan tempur Shoyan. Mereka masih menyadari bahwa kekuatan Shoyan hanya Dodi bintang 6, dan ini pasti akan memberi mereka kejutan yang hebat. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.